Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan baik. Mari anak-anak Miss semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Anak-anak Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan pada setiap kami. Pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing dan menuntun setiap kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan, firman yang indah dan firman yang ajaib. Mari anak-anak Miss semuanya, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan bersama-sama. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, menerimanya, bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan buat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi Miss ulangi, Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Di sini Miss akan membacakan ayat 11 sampai 18. Selebihnya kamu bisa baca di rumah ya nak ya. Miss akan membacakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Anak-anak, yang menjadi tema kita hari ini adalah Tuhan itu baik.
Ya benar, Tuhan itu baik. Anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan. Wah, banyak sekali domba-domba ini. Lihat di sebelah sana, ada lagi kumpulan domba sedang makan rumput yang hijau. Itu tuh, ada juga domba yang lain sedang minum air yang jernih. Coba hitung, ada berapa ekor seluruh domba-domba itu? 1, 2, 10, 20, 50, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Wow, luar biasa. 100. Ada 100 ekor domba. Tapi masih ada yang kurang. Belum disebut, tapi bukan domba. Dombanya lengkap 100. Padang rumput hijau, air yang jernih. Tapi ada yang penting yang belum terungkap di sini. Apa anak-anak? Ya, gembala. Apalah jadinya domba-domba itu tanpa adanya sang gembala? Bisakah domba itu mengetahui di mana ada padang rumput hijau? Bukankah sang gembala yang mengajak domba-domba itu berjalan ke padang rumput yang subur dan hijau sehingga bisa makan sepuasnya? Siapa yang menunjukkan tempat di mana ada air, sungai yang jernih dan segar? Belum lagi, bagaimana jikalau ada serigala yang bersiap-siap menerkam domba-domba itu? Bukankah domba-domba itu tidak mengetahui mereka sedang terancam bahaya? Belum lagi menjelang larut malam, kemana domba-domba itu harus pergi? Anak-anak, bicara tentang domba, maka tidaklah lengkap tanpa berbicara tentang sang gembala. Sini Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik berbeda dengan orang upahan. Seorang gembala upahan hanya mengerjakan tugasnya karena kewajiban, semata tugas yang dikerjakan karena wajib dilakukan. Maka jangan heran gembala upahan akan melarikan diri jika menghadapi musuh yang mereka tidak sanggup mengalahkannya. Tapi semua ini beda dengan Tuhan Yesus, gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dia mengenal kita sebagai dombanya satu persatu. Tuhan Yesus juga mengenal kita secara pribadi. Dia mengetahui sifat kita, kelemahan maupun kelebihan kita. Domba-dombanya juga mengenal dia. Sebagai gembala, dia berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti dia. Tuhan Yesus memberikan teladan yang memimpin hidup kita kepada kebenaran dan keselamatan. Dia membimbing domba ke padang rumput yang hijau dan Tuhan menyediakan makanan secukupnya kepada kita. Jika ada seekor domba lepas dari pengawasan sang gembala sehingga ia terpisah dari rombongannya, tentu saja ia dapat tersesat. Oleh sebab itu, gembala biasanya memakai tongkat yang melengkung untuk menarik kembali leher domba yang keluar dari rombongannya. Ternyata tugas seorang gembala tidak mudah ya. Dia bertanggung jawab atas keselamatan dan seluruh hidup domba-dombanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik sudah membuktikan kebaikannya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di sisi lain, Yesus menggembalakan kita sebagai domba-dombanya. Yesus menjelaskan kita
bahkan terhilang. Demi kita yang berdosa, ibarat domba yang tersesat, Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya itu. Tuhan Yesus rela mati bagi domba-domba yang dikasihinya, supaya kita tidak jatuh di tangan binatang buas, yaitu iblis. Hanya bersama Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu, para domba mendapatkan cinta kasih yang sejati. Gembala yang baik itu telah datang untuk menyelamatkan dunia, termasuk anak-anakku. Tidak ada kelebihan kita yang patut kita banggakan, selain alasan bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk gembala yang baik ini? Banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa dan perbuatan, dan bersukacita boleh memiliki gembala yang baik yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Ingatlah, anak-anakku, Tuhan itu baik, bahkan amat baik. Tidak ada kebaikan yang dapat menandingi kebaikannya. Karena itu, bersyukurlah dan bersukacitalah. Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas firman yang kami dengarkan hari ini. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ajarlah kami domba-domba-Mu untuk terus mengikut Engkau dan melakukan yang baik di dalam hidup kami, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya firman-Mu boleh kami terima dengan baik dan kami lakukan dengan baik dalam hidup kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. In English, Psalm 145 verse 17. The Lord is righteous in all His ways, gracious in all His works.